Karena postingan yang saya buat itu sudah berbulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dengan menunjukkan data. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tertulis. Ciut nyali. Tidak ada fitnah dari mulut saya. Dulmu. Dan alhamdulillah tadi malam sebelum ditangkapnya seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu, kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Tadi malam, Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Kami memang warga negara kelas 2, tahu kami. Tapi jangan begitu-begitu kali lah. Kalau kalian menghasut, menghina sesembahan kami, kalian bilang, wah, sekarang MYM di Polda Jawa Timur sama. Sudah melaporkan si Julius Sainti, kenapa sampai sekarang nggak ditangkap? Tanya kenapa? Apakah kami warga negara kelas 2 terus kalian buat di dunia ini? Aduh, saya jadi jantungan juga kawan. Ciut nyali. Tetapi memang orang itu orang-orang brengsek semua ya. Tapi mereka melakukan itu kepada kita. Maka dari itu saya berharap kepada kalian cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ya, kalian kalau mau berapologet sekarang jangan pernah tampak wajah. Mas saya. Saya dibilang sebagai penista agama Islam, melecehkan Zainab dan sebagainya, itu saya belum bisa menanggapi. Nah, sekarang saya akan menanggapi bahwa fitnah sesungguhnya itu ada di pihak polemikus muslim. Karena postingan yang saya buat itu sudah berbulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dengan menunjukkan data. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tertulis. Ciut nyali. Tidak ada fitnah dari mulut saya. Gundulmu. Tetapi yang namanya polemikus muslim, para mu'alaf, mengedit dan mengopinikan yang sebaliknya. Dan saya akan memberikan klarifikasi bagian pertama. Saya akan potong kecil-kecil supaya orang paham duduk permasalahannya tentang apa yang beredar selama ini. Gara-gara postingan-postingan yang berkali-kali dari para mu'alaf, saya dapat ancaman-ancaman kekerasan dan ancaman mati dan berbagai macam caci maki karena mereka mengopinikan Gracia Pelo menghina, melecehkan Muhammad dan Zainab. Saya akan buatkan bantahan part pertama. Pertama-tama itu adalah isu lama dari postingan saya GP248 di saat saya memberikan postingan penjelasan hubungan seks Yehuda dan Tamar di dalam kekristenan itu kategorinya zina. Jadi di saat para polemikus muslim mengopinikan bahwa zina antara mertua dan menantu seperti kasusnya Yehuda dan Tamar itu memang anjuran Alkitab. Oleh karena itu saya buatkan postingan ini dan saya memberikan perbandingannya dengan pernikahan Zainab dan Muhammad. Konteksnya saya menjawab tuduhan, menjawab caci maki dan kata-kata keji dari pihak muslim. Ini reaksi. Mereka mengopinikan Kristen menyetujui dan mengajarkan hubungan zina antara mertua dan menantu. Karena hal itu saya membuat postingan bantahan. Ini bantahannya artinya saya mereaksi fitnah keji dari pihak muslim. Hujatan-hujatan terhadap Alkitab dan kekristenan begitu masif. Saya jawab dengan cara akademis, dengan data dan dokumen, sebagai pertanggungan jawab iman saya sebagai orang Kristen yang dihina. Ini sudah 8 bulan yang lalu. Postingan saya Zainab Muhammad, apakah sama dengan Yehuda dan Tamar? Ini sudah 8 bulan yang lalu. Dan memang di dalam
postingan-postingan saya mayoritas bersifat reaksi, menanggapi hinaan, caci maki, fitnah dan kebohongan yang diberikan kepada kekristenan. Atau contohnya ini, saya menjawab fitnah Jarahil Kalamiyah bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya seperti ini yang saya lakukan. Atau pengajaran, memberikan data dan informasi yang sebenarnya tentang Islam, Kristen, dan apologetika. 5 bulan yang lalu itu ada seorang mu'alaf, Natali Iriani, membuat postingan yang memfitnah. Saya dibilang mengarang-arang hadis palsu. Akhir-akhir ini, 12 hari yang lalu, Hani Kristianto bikin 2 postingan. Yang pertama, yang kedua, diulang-ulang. Dengan postingan yang sama, saya memfitnah Islam. Bahkan tidak hanya itu, Donditan, Valen, dan berbagai mu'alaf beramai-ramai memberikan postingan yang serupa, memviralkan bahwa saya ini penghina Muhammad dan penghina Zainab. Waduh, sudah terbongkar kawan. Inilah yang selalu saya simpan-simpan, sudah terbongkar. Aduh. Aku aja. Yang membongkar siapa? Sinandar, Dondi Setan, dan ya Gus Handi ya. Aduh. Inilah biar kalian tahu susahnya bagi kami sebagai seorang apologet. Aduh. GP ditangkap Polda Jatim. Waduh. sakit tapi mau gimana lagi ya. Aduh. Tadi kan kawan ini kirim saya foto nih ya, foto sama kabar bahwa Gracia Pelo sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Gracia Pelo kan membuat sebuah video tanggapan bahwa dia ya seperti seolah-olah menantang umat Islam untuk menangkap dan dia akan bertanggung jawab ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak menghina siapapun. Nah, 9 bulan yang lalu dia akan membuat video tanggapan nomor serinya tuh kalau nggak salah JP248. Nah, di situ dia menarasikan dengan kalimat dia sendiri, di mana dia sedang membacakan tafsir Al-Qurtubi ya mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Nah, ini nanti kita ingin mendengar langsung nih dari Kohani nih. Bener nggak nih tadi kabar yang kawan dikirimkan ke saya supaya para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi ini. Tafadhol Kohani. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, Allah sudah membuktikan kebenaran janjinya. Dan alhamdulillah, tadi malam sebelum ditangkapnya, bukan dari pagi. Malam, Gracia Pelo ditangkap di Polda Timur. Selama ini 9 bulan kan kita cari ya. Saya sampai cari ke Malang, saya datang ke Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kita cari alamatnya yang di Surabaya ternyata udah berubah jadi tempat lain. Nah, alhamdulillah waktu itu seolah-olah dia itu kebal hukum. Kapoldanya kan kita agak pesimis ketika Kapoldanya Pak Niko Afinta yang agamanya Kristen ya. Harusnya polisi tidak berpihak pada agama manapun. Dan salah satu dari tim kita, alhamdulillah ternyata saudaranya Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau sedih sekali melihat itu kok nama Nabi dibeginikan. Secara hukum, agama apapun orangnya, kalau menghina agama lain itu kejahatan. Dan akhirnya dibuatlah laporan, langsung ditanggapi, karena untuk menjaga kerukunan beragama, menegakkan hukum dan keadilan, tadi malam Gracia Pelo ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, kita berharap, kita doakan ini menjadi pelajaran bahwa apapun suku, bangsa, ras, dan agama kita, menghina orang lain, menghina Tuhan orang lain, menghina kepercayaan orang lain itu kejahatan. Sampai detik ini, MYM sudah melaporkan Julius di Polda
Jawa Timur juga, tapi tindakan sama si Julius sampai hari nggak ada. Tapi mau gimana lagi ya? Terus apa bedanya? Kami memang warga negara kelas 2, tahu kami. Tapi jangan begitu-begitu kali lah. Kalau kalian menghasut, menghina sesembahan kami, kalian bilang, wah itu tidak menghina. Ketika Manahem Ali mengatakan Bunda Maria berzina dengan tentara Romawi, kau kira itu tidak menghina? Tapi kemana polisi? Diam. Sekarang MYM di Polda Jawa Timur sama, sudah melaporkan si Julius AMC. Kenapa sampai sekarang nggak ditangkap? Tanya kenapa? Apakah kami warga negara kelas 2 terus kalian buat di dunia ini? Sakit ya sakit, tapi mau gimana lagi ya? Aduh, mengerikan, mengerikan, mengerikan. Siutnya li. Belum selesai si AB, datang lagi si GP. Sementara mereka satu pun tidak selesai, si Julius Setiadi. Aduh, jadi saya jadi jantungan juga kawan. Siutnya li. Orang itu orang-orang brengsek semua ya. Benar-benar kampret, kampret, kampret again. Ya kawan-kawan, Kacau dah. saya berharap kepada kalian cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ya, kalian kalau mau berapologet sekarang jangan pernah tampak wajah. Ya. Jangan pernah tampak wajah. Tutuplah wajah kalian dengan baik dan benar. Ya. Ini si kampret nih baru. Gunakan kalau kalian berapologet, gunakan apa itu ya, perubah suara. Ada itu softwarenya, kalian cari saja ya. Karena makin lama saya lihat kita tidak aman yang berapologet ini. Kenapa demikian? Satu persatu kawan-kawan kita berguguran. Bukan. Kacau dah. Makanya jangan sok ngata-ngatain lo.